Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudro dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya arhamar rahimin. Ibu, bapak yang saya hormati, kalau di musim-musim kita kenal dengan musim panas, musim kemarau, musim dingin, musim hujan, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ada yang disebut dengan musimul khairat, yaitu musimnya kebaikan, dan itu jatuh pada fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan musimul khairat, musimnya kebaikan? Karena bisa kita lihat bagaimana antusias, kualitas, kuantitas ibadah di bulan Ramadan itu lebih hebat 2 kali lipat daripada di bulan-bulan biasanya. Kita lihat sholat subuh di bulan Ramadan, mulai dari sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, itu lebih penuh, bahkan 2 kali lipat daripada sab di bulan-bulan biasanya. Bahkan pada isya biasanya masjid-masjid selesai sepi, nanti akan membludak dengan jamaah-jamaah tarawih. Tapi memang yang perlu dievaluasi, semarak ibadah di bulan Ramadan ini, aneh bin ajaibnya, hanya bertahan di pekan pertama. Di pekan pertama ada kejadian bapak-bapak pulang lagi setelah sholat isya dan tidak ikut tarawih. Ditanya, kenapa pak pulang? Pinuh cenah. Tapi di pekan berikutnya mulai ada kemajuan sabnya. Termasuk juga dalam tadarusan, kita lihat tadarusan itu di pekan pertama itu jumlahnya bisa sangat banyak. 30 peserta tadarusan di pekan pertama. Mulai pekan kedua berkurang 15. Pekan ketiga 5 orang. Pekan terakhir DKM-nya saja. Kemana jamaahnya? Sedang tawaf di Pasar Baru, tawaf di alun-alun. Ini yang kemudian harus dievaluasi. Kenapa tracking ibadah kita itu dari atas menurun ke bawah? Padahal kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan bulan Ramadan, itu trackingnya bukan dari atas ke bawah, dari atas semakin atas. Maka kita dapati dalam hadis-hadis Nabi di 10 terakhir bulan Ramadan itu melakukan iktikaf.
dalam pengertian Nabi 10 hari tidak keluar dari masjid. Dan di sana semakin meningkatkan lagi kualitas kuantitas ibadah di bulan Ramadan, terlebih untuk menggapai Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada fi alfi syahrin, 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu dikonversikan 83 tahun lebih kurang. Jadi kalau setiap tahunnya kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka setiap tahun kita punya tabungan 83 tahun. Ibadah itu setara di malam itu. Nah, itu Nabi mencontohkan seperti itu. Nah, kira-kira kita mencontoh kemana? Tracking yang dari atas menurun ke bawah. Nah, ini barangkali ada satu kekeliruan. Ada satu persepsi yang keliru. Atau barangkali harus ada hal yang dievaluasi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kuncinya memang kita tidak melakukan prepare dalam menghadapi bulan Ramadan seminimal-minimalnya sebulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini kita dapati, dan ini kita dapati informasi ini juga berdasarkan penelitian para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau ketika mengomentari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, lam arahu soiman min syahri qattu aktsaro min siyamihi min sya'bana. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum hampir 1 bulan full itu kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan diperkuat oleh Aisyah. Kata Aisyah, aku tidak bisa la astati'u an aqdiya ila fi Sya'ban. Aku tidak bisa mengqodok saum itu kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban Aisyah bisa mengqodok saum? Di Ramadan yang kemarinnya yang ada batalnya, karena di bulan Sya'ban itu Rasulnya pun banyak saum. Beda di bulan-bulan sebelumnya yang mana Aisyah kadang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata para ulama, apa yang Nabi lakukan memperbanyak ibadah saum ini disebut dengan istilah riyadoh, yaitu latihan, diklat, dalam olahraga warming up, ya, dan dicontohkan dengan ibadah utama dulu, yaitu saum. Sehingga ketika nanti datang bulan Ramadan, terus Pak, kan banyak di kita yang tidak latihan saum di bulan Sya'ban, tidak memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Ketika datang bulan Ramadan, saum pertama pan asara ripuh. Ya. Pan pekan pertama itu yang tidak terbiasa saum itu sampai kemudian adu glajer. Ya, seolah-olah tidak kuat. Tapi pekan pertama terlewati, pekan kedua biasa. Udah mulai biasa. Pekan ketiga ngajago. Ngajago sudah sangat terbiasa. Pekan terakhir ngajago pisan ieu mah teu saur-saur acan. Ya, saking sudah terbiasa. Nah, inilah yang kemudian oleh kata para ulama, Nabi sudah membiasakan diri sebelum datang bulan Ramadan, sehingga targetan la'allakum tatakun itu bisa diukur di bulan Sya'ban, dievaluasi apa yang kurangnya. Maka tentu bukan dalam konteks saum saja, tapi juga Nabi nanti membiasakan, ya, ini bisa dipahami, dibiasakan pula dalam sholat malam. Jadi saumnya dibiasakan, nanti di Ramadan ada apa lagi nih? Oh iya, ada sholat tarawih. Maka dibiasakan di bulan Sya'ban dengan sholat tahajud atau qiyamul lail.
Sehingga kemudian nanti ketika datang bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih sudah terbiasa. Tidak akan ada lagi ibu bapak protes menemukan imam yang panjang, lalu kemudian ibu bapak melakukan batuk buatan. Nah dadak baratuk sa masjid. Imam Masjid Baitul Mukhlisin makan muda-muda di pasihan batuk teh pak gempeur. Tos gempeur kitu teh hilap. Tos hilap ku bapak puas moal dibere beja. Jadi ruku saja. Coba perhatikan, kenapa tarawih disebut tarawih? Padahal kalau kita lihat teks-teks hadis, hadis itu justru menyebutkan man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan. Sebenarnya dalam hadis disebut qiyamu Ramadan. Tapi di kita jadwalnya bukan jadwal qiyamu Ramadan, mayoritas itu jadwal tarawih. Pertanyaannya kenapa tarawih disebut tarawih? Tidak qiyamu Ramadan. Ya, kalau di luar Ramadan kan qiyamul lail, sebelum tidur, setelah tidur tahajud. Kenapa di Ramadan istilahnya tidak qiyamu Ramadan, tapi yang kita kenal dengan tarawih? Karena memang ada nilai filosofi kenapa sholat malam di Ramadan itu disebut tarawih. Bahkan di kitab-kitab fikih termasuk Imam Al-Bukhari mencantumkan judul khusus yaitu Kitabut Tarawih. Bab kitab tentang pembahasan tarawih. Ternyata tarawih itu diambil dari kata roha yaruhu. Yang kesananya muncul istirohatan, istirahat. Jadi disebut tarawih itu karena memang ada istirahat setiap kali salam. Jadi kalau kita mendengar kalimat istirahat, istirahat itu kan ibu bapak akibat dari sebab-sebab perbuatan aktivitas yang melelahkan. Ibu pagi-pagi nyuci piring, nyuci baju, nyuci apa lagi bu? Semua pokoknya dicuci. Beres-beres rumah. Dari jam 6 sampai jam setengah 10 tiba-tiba ibu bilang, istirahat. Bisa dipahami tidak bu? Kalimat istirahat yang diungkapkan oleh ibu. Bisa. Kenapa? Karena lelah dari aktivitas beres-beres. Lalu kemudian si bapak dari pagi tidak melakukan aktivitas apapun, nonton bola, ya, sarang cikopi, seletuk, nyarios, istirahat. Ibu molotot moal bu, sigana molotot kasih bapak. Dari bapak istirahat tinu naon. Dari nonton bola masa bilang istirahat. Nah, ini kemudian dipahami juga sama sholat tarawih itu kalau kita lihat salafus sholih rata-rata panjang-panjang. Apalagi kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari itu ada di generasi salafus sholih, di generasi Imam Malik, mereka sholat tarawih itu bekal ini pak, itu bekal tongkat. Karena sudah diprediksi, ya ini imam pipanjangan. Nah tongkat itu bukan untuk nakol imam, bukan panjang teuing henteu. Tapi itu untuk bersandar. Itu untuk bersandar. Nah, oleh karena itu kalau kita mau jujur, ini mah jujur ya. Jadi standarisasi sholat itu jangan dikembalikan kepada selera masing-masing. Kalau dikembalikan kepada selera masing-masing, maka nanti beda-beda seleranya. Kita lihat standar Nabi. Sholat tarawih atau sholat malam pada umumnya, mau itu qiyamul lail, mau itu tahajud, itu hadis-hadis Nabi selalu mengutarakan Nabi itu panjang. Ya, dalam satu riwayat disebutkan dalam rakaat pertama Nabi itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nembe ruku. Di Masjid Baitul Mukhlisin aya imam nu siga kitu dicoret. Panjang-panjang teuingnya banyak. Cekap palak binas ya, digabungkan pami bade sarokaan.
Jadi sampai seperti itu. Nah, di dalam tarawih pun sebenarnya nilai filosofinya begitu. Kenapa istirahat? Karena setiap salamnya nanti istirahat. Dan di jamaah saya itu dipraktekkan, Pak. Walaupun tidak setiap hari. Itu minimal di 10 terakhir Ramadan itu dijadwalkan dan diumumkan sebelum besoknya itu. Jadi hari ini diumumkan untuk besok jadwal 1 juz. Gitu. Kenapa diumumkan? Takut kita ngepranknya. Apalagi itu mau ke masjid gitu. Jadi kita juga ingin antarodin ya, saling ridho antara imam, saya dan juga makmum. Dan kami persiapkan bagi ibu bapak yang tidak kuat, kami siapkan kursi. Jadi disiapkan kursi, Pak. Sehingga nanti kalau tidak kuat cukup duduk. Tidak usah batuk. Jadi kalau tidak kuat cukup duduk, tidak usah batuk. Supaya sayanya enjoy jadi imam, makmum pun enjoy. Sampai mangga sing lami ustad cenah nabi macalik gitu. Supaya tenang begitu. Itu diumumkan. Alhamdulillah Pak, itu membludak, kaget saya. Saya suudon, wah iya bakal sasap 2 sap ya. Ternyata enggak. Gitu. Nah salam pertama beres, istirahat 10 menit. Ustad sebat heula cenah ngisi oksigen. Aya Pak jamaah nyarios gitu. Mangga abi mah laleson we kitu nya mencetan non sampai Anda sami cangkeuh. Lalu kemudian ketika dipanggil kita mulai lagi, setengahna teu aya Pak. Sing horeng sigana setengah deui mah nu teu terang informasi eta ya terjebak gitu. Tapi ini juga harus kita coba. Dan itu saya rutinkan setiap tahun Ramadan, tiap Ramadan itu minimal ada satu yang one day one juz, imamnya 1 juz. Jadi merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran. Apalagi di sini banyak imam-imam yang bagus bacaannya ya, Ustadz Syahrijal, Ustadz Husna, yang secara bacaan juga bagus, enak didengar gitu, maknanya juga bisa diresap. Nah itu ya. Jadi dalam tarawih itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi sehingga ada prepare. Termasuk juga nanti kita lihat bagaimana tadarus. Tadarus Al-Qur'an ini juga harus diperhatikan. Saya lihat biografi Imam Syafi'i. Ya, walaupun memang ini agak susah dicerna. Tapi informasi ini Ibu Bapak bisa dicek. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu karya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, yahtumul Qur'ana Syafi'iyu fi syahri Ramadan sittina marrotan. Imam Syafi'i mampu mengkhotamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khotaman. Ini saya juga kadang bingung. Ini bagaimana bisa 60 kali khotaman Al-Quran. Berarti kalau 60 kali khotaman Al-Quran, seharinya 2 kali Al-Quran. Kalau dibaca secara jahar, Pak, yang normal, yang murotal itu 1 juz itu 1 jam. Berarti kalau 30 juz 30 jam. Kalau 2 Al-Quran 60 jam. Sedangkan sehari 24 jam. Ini saya susah memahami ini gimana. Tapi informasi ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi saya cek juga ya. Saya mungkin Ustaz Husna sama di santri 27. Itu di santri 27, pesantren 27 itu saya ngetes santri-santri yang hafal 15 juz, yang hafal 10 juz. Itu kalau bacaannya cepat, tapi diperhatikan tajwidnya juga. Karena di sana standar lulus 1 juz itu kan sekali duduk maksimal 45 menit, Pak. Ternyata bisa, bahkan ada yang kurang dari 30 menit bisa. Kita ambil yang paling cepat. Misalnya 30 menit 1 juz itu. Berarti kalau 30 juz 15 jam. Begitu ya, Pak? 15 jam. Berarti kalau 2 Al-Quran
30 jam masih lebih juga kan, sehari 24 jam. Makanya Imam Syafi'i itu pernah nyeri patuangannya kantos kajamban. Ini juga susah dimasuk di akal. Tapi saya dapat riwayat lagi wadalika ala sholat, dan itu dikhotamkan dalam sholat sunnah. Dan kalau sholatnya sholat sir itu bisa, karena kita baca Al-Fatihah ketika jahar dengan sir lebih cepat mana Pak? Lebih cepat sir. Palak binas juga kalau sir mah lebih cepat daripada dijaharkan. Cacakan palak binas itu lebih cepat. Nah kalau di sir mungkin bisa dipahami. Tapi kita lihat muridnya. Termasuk ada murid Imam Syafi'i Al-Buaiti. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran itu sehari sekali. Gitu. Nah kita mah ada makomnya bukan makom para ulama Pak ya. Susah atau can pabelit yang bisnis. Kemudian dengan aktivitas yang lainnya, minimal kita mah ibu bapak punya targetan one day one juz, 1 hari 1 juz. Itu mau sistem kredit mangga Pak, dibolehkan. Bagaimana sistem kreditnya? Sebelum subuh 1 lembar, sesudah subuh 1 lembar, sebelum duhur 1 lembar, setelah duhur 1 lembar gitu. Kemudian sebelum asar 1 lembar, setelah asar 1 lembar, sampai isya, sebelum isya, setelah isya 1 lembar. Itu 10 halaman, itu sama dengan 1 juz. Atau udah bapak mah bukan tipikal kredit ya gitu. Motor bapak mah sanes motor kredit, bukan motor bapak mah 1 juta kenangan, bukan 1 juta sebulan. Anu 1 juta sebulan mah Pak klakson lagi beda, kredit. Tapi mau langsung boleh itu. Setelah tarawih silahkan tadarus. Itu kalau bacaan normalnya 1 jam itu 1 juz. Tapi bacanya murotal. Kalau bacaan qura mahnya langkung Pak. Ya mungkin 2 jam atau lebih. Tapi kalau murotal itu insya Allah 1 juz. Nah ini semua para ulama memperlakukan Ramadan itu memang terkurikulum, ada targeting. Termasuk juga Imam Malik. Sampai Imam Malik itu sengaja menutup majelis ilmunya, karena kalau tidak ditutup majelis ilmunya di bulan Ramadan itu penuh. Itu penuh. Dan susah nanti untuk beliau mengkhotamkan Al-Quran. Jadi sampai ditutup majelis ilmunya. Ya, setingkat Imam Malik yang mustaminnya bisa jadi ribuan. Jadwalnya susah. Itu. Ya kalau kami para asatid itu minimal 10 hari terakhir itu itikaf, menyetop jadwal keluar. Udah fokus di masjid. Dan sepengalaman kami itu kalau itikaf itu paling minimal kami mampu mengkhotamkan Al-Quran itu 10 hari itu 3 kali khotaman Quran. Dengan jadwal jam 9 malam itu terus tadarusan sampai jam 3 subuh. Di selang istirahat sholat sunnah mungkin ya. Kalau syukrul wudu, tahiyatul masjid kan kalau batal keluar, kita wudu ke masjid, syukrul wudu atau tahiyatul masjid, berdoa, istirahat itu saja. Itu mampu kita khotamkan yang itikaf itu 3 kali khotaman. Pagi harinya itu kita isi dengan kajian siroh, kajian menjelang duhur, kajian menjelang asar, kajian menjelang buka gitu. Malam hari khusus dengan Al-Quran. Nah inilah yang kemudian yang dimaksud dengan la'allakum tatakun di akhir ayat ini bukan berarti mudah-mudahan tanpa ukuran. Kalaulah disebut Ramadan itu syahrun tarbiyah, bulan pendidikan, ibu bapak tidak ada yang namanya pendidikan itu dadakan. Makanya tadi Pak Haji Rudi menyampaikan itu dalam rangka persiapan. Ya, sudah tersusun, sudah terencana apa yang dibutuhkan.
bagaimana kurikulumnya, fasilitasnya bagaimana, anggarannya bagaimana. Kita jangan sampai kalah dengan aktivitas duniawi, dengan pengusaha-pengusaha, dengan mal-mal yang hari ini sudah mempersiapkan bisnis mereka dalam konsep Ramadan. Sokra ibu bapak, ibu ya terutama healing gerabu kamol. Itu sudah mulai nuansanya atau anak muda itu vibes Ramadan. Sokra di mana-mana kue tetos mulai di jeng-jrengkeun. Terus orson ya apa itu? Kemudian iklan-iklan itu sudah mulai dipang-pangkan, sudah mulai dipajang. Masa ya dalam duniawi sudah dipersiapkan jauh sebelum hari, di kita ada sebagian orang yang anjing cenanya Ramadan teh shock gitu, ada Ramadan tuh manawi teh lami keneh. Nah ini kita tidak ingin seperti itu. Apalagi kalau kita lihat bagaimana para ulama, yaitu salafus sholih, ini disampaikan oleh Al-Ma'li, ya, beliau mengatakan, Al-Ma'li bin Fadl mengutarakan bagaimana salafus sholih memperlakukan menyambut bulan Ramadan. Kanu yad'una Allah sittata asyhurin an yuballighum Ramadan. Para ulama salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka kanu yad'unallaha syittata asyhurin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum tibanya Ramadan. Syittata asyhurin qabla an yuballighum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi mempersiapkan diri itu minimal dari hati. Jadi para ulama itu harap-harap cemas, Pak. Jadi deg-degan nate genep bulan sata acana. Ya, jadi luar biasa. Sampai mereka itu berdoa 6 bulan berturut-turut hanya untuk satu kepentingan. Yaitu kepentingan untuk beribadah di bulan Ramadan. Apa yang mereka doakan? Pertama, mereka berdoa agar diberikan kesehatan dan keafiatan. Tidak sedikit, Bu, ada beberapa kasus sebelum Ramadan jatuh sakit ke IGD, belum tiba Ramadan, beberapa hari lagi, Bu, ternyata Allah menakdirkan orang itu diangkat. Atau ada yang sebelum Ramadan jatuh sakit dulu. Sehingga Ramadan itu diawali dengan dia sakit atau dia di rumah sakit. Dan baru bisa saumnya itu mungkin di pertengahan. Atau mungkin kita berdoa itu bukan hanya sehat walafiat, bukan hanya dipanjangkan umur, diberi jatah usia sampai berjumpa Ramadan, juga berdoa agar dilapangkan rezekinya. Sehingga di bulan Ramadan itu bisa fokus beribadah, tidak disibukkan oleh aspek-aspek yang sifatnya duniawi. Itu 6 bulan. Kalau kita ibu bapak berapa bulan? Halo. Ya kita menantilah ya mulai mendekati gitu. Dan kita itu ya paling menyambut bulan Ramadan di kita itu dikenal dengan istilah munggahan. Nah, gitu ya. Munggahan. Ada yang bertanya, Ustadz, hukum munggahan bagaimana? Enggak apa-apa. Gitu. Sama seperti hukum mudik. Kalau kamu mengharamkan hukum munggahan, berarti mengharamkan hukum mudik. Sama kan munggahan teh. Ibu biasa munggahan naon, Bu? Ya, menyiapkan menu yang hebat ya. Itu bagus. Untuk Ramadan itu supaya sahurnya itu dengan yang bergizi. Bagus itu, Bu. Supaya berkualitas saum kita. Karena sahurnya pun berkualitas. Cuman saya minta konsistensinya saja, Bu. Hari Minggu pertama jeung daging. Daging apa, Pak? Daging ayam, daging sapi. Gitu. Minggu kedua ngagejelik jeung endog.
Minggu katilu Indomie. Pengalaman bapaknya. Tah minggu kaopat mah eta ngajago teh ya bapaknya teh sahur-sahur acan. Da sibuk eta membuat ketupat ya begadang gitu, kue dan seterusnya. Nah itu minta konsistensinya saja. Karena kata para ulama ini rumusan dan para ulama itu nggak akan keliru. Ya dalam konteks mereka kapasitas keilmuannya terutama juga baik pengalaman. Para ulama membuat rumus begini ibu bapak, sumu tasihu. Saumlah kalian, maka kalian akan sehat. Jadi kalau kita saum sebulan Ramadan sebenarnya itu menyehatkan. Toksin-toksin sel-sel yang ada di tubuh kita itu di-upgrade, diperbaharui. Detailnya jangan tanya ke saya bukan di bidang kedokteran. Lihat jurnal-jurnal penelitian di luar bagaimana saum itu terhadap tubuh itu sehat. Jadi lamun bapak, ibu saum Ramadan bukan sehat, kadon barusuh nyeri betung, jangan salahkan saumnya. Lihat bukanya dengan apa. Dan Nabi mah mencontohkan berbuka itu dengan kurma, dengan yang manis-manis dulu. Celetuk cek bapak temun Ustad, da sunah nama jeung kurma, ari wajib mah jeung bala-bala. Cerdasna bapak ya, pinter bapak-bapak. Ya, seandainya bala-bala ada sejak zaman Nabi, maka sebenarnya yang jadi wajib itu bala-bala. Nah kita mah dengan bala-bala, dengan gorengan Pak. Dan itu full. Kadang gorengan teh tetilu 5, 10 plus cengek. Pekan pertama mulai itu sariawan, barusuk, sakit perut. Itu teh alhamdulillah masih sehat Bu. Saur sepuh kapung kurma eta teh keluar senajang panasna. Dalam mun teu barusuh mah eta teh diopnam. Katipes ka dituna teh. Jadi kudu bersyukur cenah barusuh teh eta teh si panas keluar. Tidak di dalam sehingga tidak parah. Nembewe tobat dirinya nyanya. Kenapa Pak tidak bala-bala dulu? Enggak. Kurma sunah Nabi. Sunah Nabi. Padahal barusuh eta teh Pak. Ya. Nya palebah dieu we sunah Nabi tos barusuh mah gitu. Ketika sudah sehat kembali da bala-bala deui. Back to bala-bala. Jadi jangan salahkan saumnya. Ya, seandainya kalau ada reaksi tubuh yang tidak normal dalam artian tadi yang mencret, barusuh, itu karena pola makannya. Makanya Nabi itu kenapa diawali dengan yang manis-manis? Karena manis-manis itu bisa menggantikan karbohidrat, minimal menimbulkan tenaga. Makanya kata dokter, anak-anak di pagi hari jangan dikasih coklat Bu. Jangan dikasih yang manis-manis. Karena kalau anak-anak sudah dikasih coklat, dikasih yang manis-manis, gak akan mau makan nasi. Gak akan mau makan yang sifatnya karbohidrat. Karena energinya sudah diisi dengan yang manis-manis. Gitu. Nah Nabi kenapa cukup dengan 3 korma? Karena sudah bisa mengembalikan energi. Urang mah lain 3 korma, 3 mangkok sop buah. Ya, 3 bala-bala semuanya terlalu kita makan, terlalu banyak. Akhirnya 4 sehat 5 sempurna, 6 kemerdekaan, 7 nundutan, 8 tetarawehan. Ya, kenapa taraweh kita tidak kuat? Karena tadi ya terlalu menggebu-gebu di awal. Padahal harusnya yang ringan-ringan. Makanya ada tuh orang tua atau bapak-bapak yang maghrib itu jarang makan. Yang ringan-ringan dulu. Sebenarnya itu bagus Pak. Kenapa yang ringan-ringan dulu? Karena nanti biar tarawih itu bisa kuat. Karena saya pun kalau maghrib sholat lalu makan makanan yang berat, nasi misalnya, itu tarawih tidak kuat. Ya, sejujurnya yang bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Quran itu bukan hati, mata. Kuat. Karena saking kekenyangannya. Ya. Jadi rumus para ulama sumu tasihu, saumlah maka kalian sehat,
itu benar adanya. Kalau ada yang salah, maka jangan salahkan saumnya, tapi pola sahur dan pola berbukanya mungkin ada yang keliru. Ya, harus sesuai dengan gizi. Ini harus banyak tuh baca-baca karya atau YouTube Dr. Zaidul Akbar. Bagus tuh, ya. Jadi biar apa ya? Di kita ada tuh ulama ustadz yang dari aspek kesehatannya ada prototipenya, bisa dibaca dan banyak sekarang. Itu bisa tuh dikaji, diperhatikan supaya saum itu betul-betul sesuai dengan fitrahnya, sehat. 6 bulan artinya dipersiapkan, ya. Ya alhamdulillah di sini sudah dibentuk ya panitianya, bagus. Sudah dibentuk jadwal tarawihnya, sudah dibentuk program-programnya di berbagai masjid juga sudah mulai. Sudah harus seperti itu vibes-nya. Jadi jauh-jauh hari. Ya, termasuk saya kenapa membahas ini ya supaya menciptakan vibes. Apa artinya vibes teh-nya? Ustaz Faruk naon vibes teh? Ya nuansa sudah menggema gitu dari sekarang itu. Walaupun nanti mungkin ustadz lain menyampaikan lagi menyambut bulan Ramadan. Pokoknya masa bulan ayeuna menyambut bulan Ramadan. Nabi alim kapayunan. Selangkah lebih awal begitu. Lalu kemudian ya, nah ini apa antisipasi ancaman ya. Ini sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan, ini riwayat Imam Al-Baihaqi, ketika Nabi berada di mimbar sedang khutbah, tiba-tiba Nabi bilang amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, faqilalahu ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, kenapa kau bilang amin, amin, amin 3 kali? Ternyata Nabi sedang mengaminkan ketiga hal, diantaranya adalah Nabi mendoakan bahwa rogima anfu abdin dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu fakultu amin. Celakalah seseorang yang mana ketika tiba bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan magfirah dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya mohon hati-hati datang bulan Ramadan, jangan sampai kita termasuk ancaman hadis ini. Atau sederhananya kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang saum itu ada 3 tipologi. Yang pertama ada saumul umum, saum masyarakat awam. Apa indikatornya? Saum masyarakat awam itu indikatornya hanya menahan rasa lapar, hanya menahan rasa haus saja. Tayema anak TK, anak SD pun bisa Pak, Bu. Sekarang anak-anak TK, anak-anak SD kalau saum Ramadan tamat sebulan full. Anak SD, anak TK. Tapi coba perhatikan sehari-harinya. Baca Quran atau main game? Main game, main. Ngabuburit. Itu mah anak kecil. Bapak jangan sama seperti anak kecil. Ngabuburit cenah main catur seharian. Itu mah saumul umum. Saum masyarakat awam. Indikatornya menahan rasa lapar, menahan rasa haus saja. Yang kedua, ini level kedua, ini mah middle class, kelas menengah ke atas. Istilah Al-Ghazali yaitu saumul khusus, saum masyarakat khusus, saum masyarakat eksklusif. Indikatornya apa? Bukan hanya menahan rasa lapar, bukan hanya menahan rasa haus, tapi semua rangkaian yang ada di bulan Ramadan, ibadah-ibadahnya diperhatikan. Tadarusnya punya targetan, tarawehnya punya targetan, sahurnya, berbukanya, infaknya, sodakohnya, itu digiatkan di bulan Ramadan. Punya targeting. Saumul khusus.
Ada yang paling atas ibu bapak. Yang ini buat saya susah banget. Apa itu? Saumu khususil khusus. Saum yang lebih khusus daripada yang khusus tadi. Ini mah bukan lagi middle class, ini mah high class. Kelas VIP. Yang kata Imam Al-Ghazali, inilah saumul anbiya, saumnya para nabi. Apa indikatornya? Indikatornya ibu bapak yaitu tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak terpetik dalam benaknya hal-hal yang sifatnya duniawi. Abot ieu mah Pak, ku abi teu kaemut-emut ge nya nuju itikaf padahal fokus ibadah da kaemut THR mah. Duka kunaon. Kaemutnya meser acuk murang kali gitu, kaemut keluarga walaupun tidak disengaja da kaemut Pak. Ternyata berat makomnya. Nya sami ibu bapak ge nya ngemutan kue lebaran, ngemut. Mengemutan mudik sama. Sampai ada ulama yang bernama Ibnu Daqiqil Id. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, lupa lagi. Tapi Ibnu Daqiqil Id ini lakob. Ibnu itu anak, Daqiq itu tepung, Id itu hari raya. Jadi kalau ibu bapak mendengar ada ulama Ibnu Daqiqil Id, itu teh lakob. Jadi Ibnu anak, Daqiq itu tepung, Id itu hari raya. Ini ada cerita ulama ini sebelum hari raya itu bertengkar dengan istrinya. Mata kadeknya pas saya sareng istri mah. Dan ulama ini sangat suka kue-kuehan. Jadi pami lebaran teh wajib aya kue. Sepertos bapak pami lebaran kedah aya naon Pak? Raginang atau naon? Suuk. Eta mah request ka ibu wajib Bu. Lebaran itu ada suuk, ada kue, ada rangginang, aya opak. Nah kalau ulama ini harus ada kue. Bertengkar sebelumnya. Saur istrina mau didamelkeun kue sia bapak. Atuh kaemutan. Nuju khotib Id, nu dibahas kue lebaran. Maka dikenallah Ibnu Daqiqil Id gitu. Itu ada sampai ulama seperti itu. Jadi tingkatan paling atas itu berat buat saya. Tapi kalau bapak ibu mampu, alhamdulillah bagus. Tapi kalaupun tidak mampu, saumu khususil khusus, saumul anbiya, saum para nabi yang indikatornya tidak terbesit masalah urusan duniawi, paling minimal kita masuk pada middle class, yaitu saumul khusus. Saum masyarakat eksklusif, saum masyarakat khusus yang bukan hanya menahan rasa lapar, menahan rasa haus, tapi semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan diperhatikan, bahkan punya targetan maksimal untuk bisa menjadi la'allakum tatakun. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Jika apa yang disampaikan ada hal yang kurang bisa dimengerti atau hal yang kurang enak di hati, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.